Tapi ini masalah mengenai seorang pengamat yang kritikannya, komentarnya itu katanya menyudutkan pelatih timnas Indonesia atau menyepelekan kualitas Sintayong. Nah, orang itu adalah Bung Toel. Selamat datang di YouTube channel OBJR Official, YouTube-nya anak Indonesia di mana semua yang viral nyangkut di sini. Oke teman-teman, saya mau bahas mengenai sesuatu yang viral di media sosial hari-hari ini, yaitu tentang bergulirnya Piala Asia, di mana timnas Indonesia lolos dari pertandingan satu ke pertandingan yang lain. Dan hari Senin besok akan bertanding melawan Uzbekistan. Gimana hasilnya kita akan nonton ya. Silakan nonton. Wajib kalau kamu cinta negara ini, kamu orang Indonesia wajib nonton pertandingan Indonesia versus Uzbekistan di semifinal. Nah, tapi bukan masalah timnasnya atau performa dari timnasnya, tapi ini masalah mengenai seorang pengamat yang kritikannya, komentarnya itu katanya menyudutkan pelatih timnas Indonesia atau menyepelekan kualitas Sintayong. Nah, orang itu adalah Bung Toel. Jadi Bung Toel ini, teman-teman, saya kalau dengar Bung Toel beberapa hari ini cukup geram juga. Kenapa? Banyak cetusan-cetusan yang keluar dari beliau mengenai kritikannya. Bagus kritikannya sebenarnya untuk membangun. Tapi ada beberapa kritikan yang saya pikir keterlaluan sih. Sehingga akhirnya banyak membuat pencinta sepak bola di Indonesia itu marah. Jadi kalau di media sosial itu terkenalnya itu Plus 62 itu marah. Sehingga di TikTok contohnya, itu banyak sekali video-video yang menyerukan tagar atau tagar boykot Toel atau boykot Bung Toel. Jadi itu yang dipakai. Jadi kalau kalian ketik di TikTok tagar boykot Bung Toel pasti ketemu beritanya dan semuanya itu bentuk hujatan kepada Bung Toel. Tanda tidak setuju dengan pendapat-pendapat. Nah, salah satu pendapatnya adalah saya coba tunjukkan dalam video ini. Selain di TikTok juga di YouTube komentar-komentar di YouTube saat Bung Toel menyampaikan pendapatnya waktu membuat prediksi dan lain sebagainya. Oke, ini videonya. Kita coba nonton videonya itu saat Bung Toel diundang di Hot Room ya, di acaranya Hotman Paris. Kita coba dengar pernyataannya. Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, Ya dukungan. kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun di sini? Contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah itu upaya. Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Oke, itu pernyataan dari Bung Toel. Saya tidak terlalu berkomentar mengenai itu. Itu ada pengamat atau sudah dijawab sama coach yang diundang Pak Hotman di situ. Silakan mereka berkomentar. Tapi saya tertarik untuk mau tunjukkan kepada kalian bagaimana ranking FIFA sebelum dilatih Sintayong sampai pada hari ini masih bersama dengan Sintayong. Kita akan tunjukkan dan itu salah satu pembuktian buat Bung Toel yang menganggap bahwa Sintayong itu dimanjakan dengan fasilitas, dimanjakan dengan pemain naturalisasi, dimanjakan dengan gaji yang besar dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya dimanjakan karena memang kualitasnya seperti itu. Dia mantan pelatih timnas yang masuk ke Piala Dunia. Saya pikir itu wajar. Tapi ya itu dikomentari. Nah, tapi saya mau jawab Bung Toel dan mau jawab teman-teman di sana yang menonton video ini mungkin ragu
atau digoyahkan semangatnya untuk dukung timnas, dukung Sintayong, saya punya penjelasan sedikit mengenai ranking FIFA. Nah, pertama saya mau kasih tahu bahwa Indonesia, saya coba ngomong kondisi Indonesia di Piala Asia dulu. Piala Asia yang sementara berlangsung di Qatar. Sebelum saya masuk di tahun 2020, Februari 2020, waktu Januari 2020 waktu Sintayong resmi jadi pelatih Indonesia saat itu. Kita akan lihat. Tapi saya fokus dulu di pertandingan di Piala Asia ini di Qatar. Nah, kalau teman-teman ikuti, ini bicara kualitas ya, kualitas dari pemain timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Pertama, di babak penyisihan grup itu Indonesia bertemu dengan Qatar, Australia, Jordan. Oke teman-teman, ini 3 negara kalau saya data ya di ranking FIFA-nya itu, contohnya Qatar. Qatar itu ranking FIFA-nya itu 34. Dia ada di urutan 34. Tapi Indonesia saat ini ya, kita bicara saat ini ya, itu ada di peringkat 134. Itu per 4 April 2024. Per 4 April 2024, Indonesia ada di peringkat 134. Oke. Dia lawan Qatar yang ada di ranking 34. Beda 100. Jauh sekali. Tapi memang hasilnya Qatar yang menang. Betul ya. Hasilnya kemarin kita nonton Qatar yang menang. Lalu kita beranjak ke Australia. Kita nonton kemarin, Australia itu dikalahkan sama Indonesia. Tahu nggak ranking Australia itu berapa? Australia itu lebih tinggi rankingnya. Itu di urutan 24. Jauh dari kualitas Qatar. Australia itu di ranking 24. Tapi berhasil dikalahkan Indonesia yang ada di peringkat 134. Lalu yang ketiga, Indonesia kalahkan Jordan. Indonesia kalahkan Jordan, sedangkan Jordan itu ada di peringkat menurut FIFA, kalian boleh cek ya. Itu ada di urutan 71. Beda sekitar 50, sekitar 60 lah, 60 ranking. Jadi Indonesia di urutan 134 kalahkan Jordan yang ada di urutan 71. Yang lebih mencengangkan lagi, ini Bung Toel harus lihat ini, supaya kalau mau menilai Sintayong itu bisa lebih komprehensif ya, lebih meluas, universal gitu. Jangan hanya lihat di situ aja. Yaitu Indonesia kemarin kita nonton yang dramatis itu sampai kita nonton itu sampai jam 4 pagi, setengah 5 itu kita masih segar matanya karena adu penalti. Indonesia kalahkan Korea Selatan. Tahu nggak Korea Selatan itu di ranking berapa? Menurut catatan di FIFA per 4 April, Korea Selatan itu ada di peringkat 23. Di atas, satu peringkat di atas Australia. Itu ditahan imbang sampai adu penalti. Indonesia dengan peringkat 134 berhasil mengalahkan mereka yang ada di peringkat minimal ada 3 negara yang ada di peringkat 20-an. Ada yang di 20 peringkat 23, ada di peringkat 24, ada di peringkat 34 dan 71 tadi. Berhasil dikalahkan. Saya pikir dari perjalanan ini saja sudah menunjukkan kualitas dari Sintayong. Kepemimpinan. Memang keberhasilan itu tidak hanya ada di Sintayong, tapi juga ada di timnas, terutama di timnas. Tapi sehebat apapun pemain timnas, skill individu, kalau tidak diatur sama satu pemimpin, dia itu akan jadi liar. Dia akan jadi orang yang egois di lapangan, tidak memikirkan timnya, tidak akan memikirkan kemenangan. Mungkin ya ada peluang dia memain sendiri, tapi kalau ada pelatihnya itu akan mudah diarahkan ke sini ya, ke sana ya, ke sini ya. Jadi mengikuti komando dari pemimpin yang tentu punya pengalaman sebelumnya. Nah, saya pikir itulah peran dari Sintayong. Oke. Ini yang harus didengar oleh Bung Toel. Saya bukan pengamat bola, tapi penikmat bola, senang lihat bola, senang nonton bola. Tapi juga baru kali ini saya buat video tentang bola, begitu. Intinya semua yang viral nyangkut di sinilah, gitu ya. Kita akan coba bahas dengan data yang ada, gitu ya.
Jadi itu, Indonesia berhasil kalahkan mereka yang ada di peringkat-peringkat besar tadi. Sedangkan Indonesia ada di peringkat 134. Itu bukti bahwa kualitas Sintayong tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi dengan momen waktu Sintayong berhasil kalahkan Korea Selatan, negaranya sendiri. Negara di mana waktu itu dia pernah bela bersama timnasnya waktu ikut Piala Dunia di Rusia saat itu. Bahkan dia pernah mengalahkan Jerman. Ya meskipun dia harus dilempari telur saat itu ya, tapi dia punya perjalanan yang luar biasa tadi itu. Dan ini saya pikir perlu dihormati dan perlu dihargai apa yang diperjuangkan oleh Sintayong. Nah, itu bukti pertama. Lalu bukti yang kedua, saya bawa teman-teman di satu pembuktian bagaimana kualitas Sintayong menurut ranking FIFA. Oke, Sintayong itu bergabung di Indonesia menjadi pelatih itu kalau nggak salah Januari 2020. Oke, Januari 2020. Dan ranking FIFA saat itu, ranking Indonesia di FIFA saat itu per 4 Februari adalah itu di ranking 173. Wow, jauh sekali. 173, benar-benar jauh sekali. Dengan poin 964. Itu Februari. Nah, saya juga mau kasih tahu bahwa perhitungan ranking FIFA itu biasanya itu diakumulasi itu 3 bulan sekali. Kalau nggak salah ya, 3 bulan sekali itu diupdate. 3 bulan sekali diupdate. 3 bulan sekali diupdate. Jadi Januari Sintayong masuk, Februari peringkatnya itu masih ada di 173 dengan poin 964. Mari kita lihat perjalanannya melalui slide yang saya tunjukkan. Ya, saya ini ada di websitenya FIFA, di fifa.com. Teman-teman bisa akses dan bisa lihat di sana apakah yang saya sampaikan mengenai ranking ini benar atau tidak. Kalian bisa lihat. Tapi kalau bisa lihatnya saat sekarang ya, jangan tunggu 3 bulan karena udah berubah nanti. Nah, saya mau kasih tunjuk mengenai ranking FIFA. Di sini teman-teman saya mau kasih tutorial juga ya. Silakan masuk nanti di fifa.com. Kita ambil yang per 2024. Data itu terakhir 4 April. Ini 4 April. Reset filter. Oke. Nah, kita ambil yang semua, all ya. Ini AFC, ada CAF, ada CONCACAF, ada CONMEBOL, OFC, dan UEFA. Oke lah, kalian lebih tahu, saya kurang paham ini. Nah, lalu teman-teman, di ranking FIFA ini sudah pasti Argentina ya, karena kemarin juara Piala Dunia. Lalu teman-teman perhatikan juga tadi yang saya sebutkan mengenai Australia, Qatar, mengenai Jordan, mengenai Korea Selatan, kalian bisa cek di sini, ranking FIFA-nya ada. Itu terupdate. Tapi saya mau coba bawa teman-teman ke Indonesia, karena cukup jauh Indonesia. Ini data terbaru, Indonesia tambah 8 poin. Kita ketik ya Indonesia di sini. Nah, ini saya dapat. Sekarang dia ada di 134. Peringkatnya 134. Kita buka. Oke. Ini grafiknya. Kalau di sini teman-teman perhatikan, itu ada di 134. Jadi Indonesia sekarang ada di peringkat 134 dunia kualitas bolanya. Kenapa bisa sampai di situ? Tadi awalnya terakhir 2020 itu peringkat mereka ada di 173 kalau nggak salah tadi. 173. Mari kita lihat pergerakannya. Saya coba bawa teman-teman karena ini dia cuma start dari Agustus 2022. Saya mau bawa teman-teman 3 tahun belakangan 2021, oke, 4 tahun ke belakang. Oke. Kita perhatikan tadi saya sampaikan bahwa Sintayong itu masuk mulai tangani Indonesia itu di Januari 2020. Nah, di sini ada data Juni 2020, April 2020, sebentar. Kita masuk yang 5 tahun. Nah, ini dapat. Oke, di sini ada November 2019, tapi Januarinya nggak ada. November, Desember,
Januari, Februari baru update. Nah, Sintayong itu masuk di antara November dan Februari. Jadi dia masuk di bulan Januari, itu peringkat Indonesia saat itu ada di peringkat 173. Ini teman-teman bisa perhatikan, sorry. Di Februari, pada saat tanda tangan kontrak, Januari itu, peringkat Indonesia ada di 173 dengan poin 964. Kita perhatikan di beberapa bulan setelah ditangani Sintayong, itu mulai September itu dia sempat turun di bulan Mei 2021, tahun berikutnya, di tahun berikutnya sempat turun dari 173 jadi 174, bahkan sampai 175. Tapi setelah September, November ke atas itu mulai naik. Dari 175, perhatikan teman-teman di sini, 175 itu naik 165, terus sempat turun 66, ya 64 sempat turun ya, 60, terus 59, dan Agustus. Kita coba lihat di bulan April 2023 dan Februari 2024. Lalu di 2024 di bulan April update terbaru itu dia ada di posisi 134. Jauh sekali dari awal dia tangani, dari 173 ini jadi 134. Ada peringkat, ada perjuangan yang dilakukan Sintayong sampai memuncaki peringkat 134. Nah, kalau kita mau perhatikan, saya coba kecilin lagi. Oke, sebentar. Bahkan, teman-teman kalau kalian baca statistiknya, Malaysia yang menjadi musuh bebuyutan Indonesia di sepak bola, itu sekarang turun. Turun dari peringkat 132, dia jadinya peringkatnya itu, sebentar, kita coba lihat. 132. Oke, mana Malaysia? Nah, dari 132, tadinya dia di 132, sekarang jadi 138. Jadi berapa kali turun dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 posisi, dia itu 6 kali turun. Jadi Malaysia ada di bawah. Jadi Malaysia sekarang nggak boleh ini dong. Kalau kalian perhatikan komentar dari pemain timnas, mantan pemain timnas Malaysia, mereka apresiasi perkembangan dari timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Coba perhatikan, ada. Nah, bukti ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman bahwa perjuangan untuk mau membawa sesuatu menjadi lebih baik itu tidak segampang kita itu ngomong di mulut dengan semua yang ada di kepala, strategi yang ada di kepala, lalu kita berharap dengan keberhasilan yang ada di kepala ini, berharap juga dalam kehidupan nyata itu berhasil. Belum tentu juga teman-teman. Ada banyak faktor yang tentu perlu diperjuangkan. Mungkin saja hari ini yang dibangun Sintayong adalah semangat percaya diri dari timnas muda Indonesia kita. Lalu setelah itu mulai membangun kebiasaan untuk membangun pola permainan lebih baik, lebih kuat, membangun fisik yang lebih baik. Mungkin itu bertahap sampai dia menjadi tim nasional yang kuat. Sehingga saya berharap teman-teman kalau mau menilai sesuatu itu jangan cepat menilai seolah-olah harus sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak semua. Apa yang diputuskan, apa yang dikerjakan, pasti tidak semua orang itu terima. Ada yang terima dan ada yang tidak. Maka kita sering sebut pro dan kontra. Terlepas dari kita kontra, saran saya kita memberikan masukan lebih baik. Memberikan masukan. Apa salahnya kalau kita kolaborasi ya? Antara Bung Toel dengan Sintayong, idenya diteruskan ke Sintayong, saya pikir baik juga. Tapi ada juga yang bilang, apakah Bung Toel nanti mau minta jadi pelatih? Nggak tahu juga sih. Ini netizen Indonesia ini sangat kreatif dalam membuat narasi. Oke, itu saja yang saya mau share kepada kalian semua mengenai
kualitas dari Sintayong membawa timnas Indonesia sampai ada di peringkat 134. Berdoa kalau dia menang di lawan Uzbekistan ini, maka dia akan naik juga peringkatnya. Tergantung nanti poinnya berapa. Makanya kita perhatikan nanti golnya juga itu akan berpengaruh. Banyaknya gol dan penguasaan bola juga, dan menang pun itu akan mempengaruhi juga nilai dan juga waktu dia masuk sebagai peserta Olimpiade itu nilainya juga semakin baik, semakin bagus. Dan juga termasuk dia mendapatkan piala, itu nilainya semakin bertambah. Kita doakan supaya tetap stabil, terus naik, terus naik. Oke, itu saja buat Sintayong, tetap semangat Pak Sintayong, Mas Sintayong, Bro Sintayong, tetap semangat. Kita tetap setia menonton pertandingan Indonesia hari Senin ini, walaupun ya main lebih awal ya, tidak seperti yang kemarin di Korea, sampai udah ngantuk kita bangun gitu ya. Karena saking cintanya kita terhadap Indonesia. Oke, teman-teman, itu pendapat saya. Sekali lagi buat teman-teman semua, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjatuhkan orang lain, tetap positif, dan ayo kita bersatu untuk dukung Indonesia juara di Piala Asia. Semangat!